Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedibulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar radio Muslim di Yogyakarta, ada dari Sunnah Cirebon, dan juga para pemirsa TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak, yang dimana pada kesempatan kali ini kita memasuki silsilah nomor 10 yang bertajuk karakter pendidik sukses. Karakter pendidik sukses. Dan ini insya Allah akan berlanjut, karena ini baru bagian pertama. Di hadapan saya ada 10 karakter. Setiap pertemuan kita insya Allah akan membahas 1 karakter atau 2 karakter tergantung waktu yang tersedia. Maka insya Allah untuk silsilah berikutnya kita masih akan terus membahas tentang karakter pendidik yang sukses. Kalau berbicara tentang pendidik, yang paling sukses itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya kesempurnaan pendidik itu ada di dalam diri siapa? Tentunya kesempurnaan sifat pendidik itu ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semaksimal apapun usaha yang kita lakukan, kita tidak akan mungkin seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita adalah manusia biasa, tempatnya salah dan alpa, tempatnya dosa dan maksiat. Tapi ketika kita tidak mungkin bisa seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan berarti kita itu tidak dituntut untuk berusaha. Kita diperintahkan oleh agama kita untuk terus memperbaiki diri kita, mendekati kesempurnaan. Karena kalau untuk mencapai kesempurnaan sesuatu yang mustahil, kita dituntut untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki sifat kita, memperbaiki karakter kita, sehingga kita betul-betul memiliki sifat-sifat pendidik yang sukses. Kenapa kita harus terus meningkatkan diri kita? Karena kita di rumah tangga, bapak dan ibu, itu merupakan teladan buat anggota rumah. Anak ketika pertama kali bisa membuka matanya di muka bumi ini, yang akan dilihat pertama kali siapa? Bapak dan ibunya. Walaupun ada juga di antara anak-anak yang pertama kali membuka matanya, sing dilihat sama nek? Baik. Kira-kira karena
Anak-anak sekarang banyak bukan anaknya bapak dan ibu, tapi anaknya Mbah Kakung dan Mbah Putri. Bapak ibunya teng pundi? Sibuk. Kerja teng pundi? Teng PT. Atau mungkin kerja di luar negeri menjadi TKI atau TKW, atau kerja di luar kota atau di luar provinsi. Tapi rata-rata anak ketika membuka matanya, yang pertama kali dilihat fokus terhadap orang tuanya. Maka disitulah tertuntut bagi para orang tua untuk membuat dirinya menjadi seorang sosok yang ideal ketika dicermati dan diperhatikan oleh anaknya. Karena ketika anak pertama kali melihat orang tuanya, maka dia pun akan mencontoh orang tuanya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohon, kecuali nek buahnya dimakan kampret. Nah, gue atuh gue tibane mbok ngendi itu. Tapi rata-rata yang namanya buah pelem jatuhnya ya di bawah pohon pelem. Yang namanya buah rambutan jatuhnya berada di bawah pohon rambutan. Maka kalau anakku angel temen diomongi, oh kayak siapa? Ramane karo iya. Maka kalau misalnya kita menjadi sosok teladan yang ideal, ketika anak kita membuka matanya melihat, Masya Allah, bapaknya adalah seorang yang saleh, ibunya adalah seorang yang salehah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu pun akan kesetrum dengan kesolehan orang tuanya, dengan kesolehan bapaknya dan ibunya. Sehingga anak-anak itu pun akan mencontoh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri ayah dan ibu. Maka dari situlah kita penting untuk mengetahui karakter yang baik itu seperti apa. Supaya seorang sukses menjadi pendidik buat anak-anaknya, itu bagaimana caranya? Sifat-sifat apakah yang harus dipenuhi oleh mereka? Inilah yang akan kita bahas mulai hari ini dan pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari karakter yang pertama. Apakah itu karakter yang pertama? Sebagai pendidik harus punya nopo? Ilmu. Ilmu adalah merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Jadi yang kadang-kadang ada sebagian orang itu kurang memahami, dipikirnya ilmu adalah kebutuhan sekunder. Oh tidak, ilmu itu adalah merupakan kebutuhan primer yang paling primer. Bahkan ngalah-ngalahi kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kalau kita makan dan minum sehari berapa kali, Bu? Ping pinten? Ping 3? Ya, ngelihat orangnya, Ustaz. Nek wonge lemu ya kadang-kadang ping 3 ora cukup. Kadang-kadang. Tapi juga ada loh, Bu, orang yang kurus mangane orang pun ping 3, ping 4, kaping wonten mboten? Ada, tapi kan kita bicara secara umum. Secara umum orang makan itu berapa kali? 3 kali. Jadi kebutuhan kita terhadap makan yang merupakan kebutuhan primer seorang insan dalam sehari itu 3 kali. Nah, kebutuhan kita terhadap ilmu itu bukan cuma 3 kali dalam satu hari. Kalau boleh saya katakan, setiap helaan nafas kita di muka bumi ini membutuhkan ilmu. Panjenengan bangun tidur, wonten dongane napa mboten? Wonten. Butuh ilmu napa mboten? Butuh ilmu. Ketika panjenengan bangun tidur baca doa butuh ilmu. Ke kamar mandi, masuk kamar mandi ada doanya napa mboten? Butuh ilmu napa mboten? Ilmu. Ketika keluar kamar mandi baca doa. Doa itu butuh ilmu napa mboten? Butuh ilmu. Ketika akan pakai baju ada doanya, ketika jalan ke masjid ada doanya, ketika masuk ke masjid ada doanya, ketika sholat ada caranya yang membutuhkan ilmu. Jadi baru kita selesai sholat subuh, sudah berapa ilmu yang kita butuhkan? Sarapan 1 amplop saja belum.
Tapi sebelum kita sarapan, kita sudah butuh ilmu begitu banyak. Berarti kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makanan dan minum. Maka keliru seandainya ada orang yang menganggap bahwasannya ilmu adalah kebutuhan sekunder. Ilmu apa saja Ustaz yang dibutuhkan di dalam setiap lini kehidupan kita, termasuk materi yang sedang kita bahas saat ini, yaitu ilmu di dalam mendidik anak. Banyak di antara kita menguasai sekali ilmu tentang pekerjaan kesehariannya. Tentu di sini pekerjaannya macam-macam, ada yang dagang, ada yang apa lagi, Bu? Ibu apa, Bu, pekerjaannya? Tani, ada yang lain? Apa? Pengacara. Wah, anak pengacara kan. Pengacara nuake acara apa pengacara temenan gue? Ada yang pengacara, ada yang guru, ada yang dokter, ya. Ada yang petani, ada yang pedagang. Tentunya supaya kita bisa ahli dalam ilmu pekerjaan, di dalam pekerjaan kita, tentu kita butuh ilmu. Supaya jadi dokter butuh harus kuliah. Minimal 4 tahun, nanti kalau mau ngambil spesialis harus butuh kuliah lagi. Kemudian biayanya juga tidak sedikit. Minimal untuk jadi dokter bayarnya harus berapa, Bu? 100 juta, Bu. Bentar, Bu? 100 juta. Malah sekarang ada orang yang berani bayar 500 juta. Astagfirullah. Jadi apa, Bu? Dokter. Jadi menjadi dokter itu butuh biaya yang besar. Butuh waktu untuk kuliah. Itu adalah kaitannya dengan pekerjaan nafkah sehari-hari. Seorang insan bisa mengeluarkan duit 500 juta, bisa mengorbankan sekian tahun untuk menjadi seorang dokter. Yang jadi pertanyaan, sudah berapa duit yang dia keluarkan? Sudah berapa waktu yang dia kerahkan untuk menguasai ilmu di dalam mendidik anak dia? Kalau misalnya dia bisa mengeluarkan 500 juta untuk menguasai ilmu tentang pekerjaan dia, sudah berapa juta uang yang dia keluarkan untuk menguasai ilmu pendidikan anak dia? Saya yakin ya jarang sekali lah ada orang yang bisa menghabiskan duit 1 juta atau 10 juta supaya dia bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kalau ada orang mengeluarkan duit 10 juta untuk mendidik anak atau belajar ilmu tentang pendidikan anak, itu sudah luar biasa. Padahal waktu kita untuk bekerja dengan waktu kita untuk mendidik anak lebih banyak mana, Bu? Lebih banyak untuk mendidik anak. Yang namanya orang bekerja, jadi guru misalnya. Jadi guru paling berapa jam? Masuk jam pinten, Bu? Bu guru masuk jam pinten? Jam pinten? Jam 7. Ini orang korupsi loh. Kondur jam pinten? Kondur jam pinten? Jam setunggal? Jam setunggal nopo jam 11? Paling kita masuk, katakanlah kalau misalnya disiplin, masuk jam 7, pulang jam 1. Berarti pinten jam jiro, lupa, 6 jam. Jadi di dalam pekerjaan kita menghabiskan setiap hari 6 jam. Adapun untuk pekerjaan kita mendidik anak, berapa jam? 24 dikurangi 6, pinten? 18 jam. Subhanallah. Untuk waktu 6 jam kita bisa menghabiskan uang sebegitu banyak. Dan waktu sedemikian lama. Masa untuk pekerjaan mendidik anak yang membutuhkan waktu 18 jam. Antara kita terjaga dan ketika kita tidur. Antara kita sadar dan tidak. Ternyata uang yang kita keluarkan untuk mencari ilmu tersebut lebih sedikit daripada uang yang kita keluarkan atau waktu yang kita keluarkan untuk mencari ilmu tentang pekerjaan kita. Makanya banyak di antara suami
yang menyandang gelar bapak bukan karena dia itu pantas menjadi bapak, cuman karena kebetulan istrinya sudah melahirkan anak, makanya dipanggil pak. Ada juga sebagian ibu seperti itu juga, dipanggil ibu bukan karena dia memang pantas untuk menjadi ibu, memiliki kriteria seorang ibu, bukan, cuman karena dia kebetulan melahirkan anak. Loh Ustaz, kita kan harus mencari uang Ustaz untuk mendidik anak kita, makanya saya kan menghabiskan waktu untuk bekerja. Iya betul, saya bukan sedang mengatakan tidak perlu bekerja, perlu bekerja. Kita perlu uang, karena uang itu juga sesuatu yang kita butuhkan di dalam keseharian kita. Tapi apakah segala sesuatu itu bisa dibeli dengan uang? Tidak setiap segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Dengan uang panjenengan bisa beli kasur sing paling empuk. Tapi apa dengan uang panjenengan itu bisa beli tidur yang nyenyak? Saged napa mboten? Belum tentu. Kadang-kadang ada orang tidurnya di atas di atas kelasa, kemudian nendur amben sing nek kita naik ke atasnya unine pripun Bu? Kriat-kriat, tapi Masya Allah golek sare pripun? Wah, jane enak empol. Ini ada orang beli spring bed sing paling larang, tapi ternyata malah tidak bisa tidur, gelebak kanan kiri, nanti bingung posisinya bagaimana, wis madekan ora bisa, kiri ora bisa, mlumah ora bisa, tengkurap ora bisa. Jadi tidak setiap sesuatu itu bisa dibeli dengan uang. Dengan uang kita bisa membangun rumah yang lapang. Tapi apakah kelapangan hati bisa dibeli dengan uang? Belum tentu. Dengan uang seorang insan bisa membeli TV untuk menghibur anaknya. Tapi apakah dengan uang kita bisa membeli kebesaran jiwa yang dibutuhkan oleh anak ketika mereka terhempas musibah? Tidak bisa. Betapa banyak orang-orang yang tinggal di rumah-rumah yang kokoh bangunannya, tapi sebenarnya jiwa mereka rapuh karena mereka mendapatkan segala sesuatu dari orang tuanya kecuali perhatian dan kasih sayang. Apapun yang diminta oleh anak dipenuhi oleh orang tuanya karena orang tuanya banyak duit. Anak minta PS belikan, anak minta HP belikan, anak minta motor belikan. Semuanya yang diminta oleh anak bisa diberi oleh orang tuanya kecuali perhatian dan kasih sayang. Akhirnya anak mendapatkan kehampaan di dalam jiwanya. Maka yang perlu kita camkan dan kita ketahui baik-baik bahwa tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Kembali kepada karakter yang pertama, ilmu. Ilmu apa Ustaz yang dibutuhkan oleh seorang pendidik di dalam mendidik anaknya? Tentunya ilmunya banyak, ya, ilmunya banyak. Yang paling penting jelas ilmu agama, ya. Ilmu agama dengan sekian banyak variannya itu perlu kita kuasai. Dan juga selain itu juga tentang ilmu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Di antara ilmu-ilmu agama, yang pertama dan utama yang harus dipelajari oleh orang tua adalah ilmu akidah. Bagaimana kita bisa menguasai akidah yang lurus? Bagaimana kita bisa menguasai keimanan yang kuat yang kemudian nantinya dengan izin Allah akan kita transfer kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita memiliki jiwa yang kokoh dan akidah yang kuat. Kalau misalnya anak kita memiliki keimanan yang kuat, memiliki akidah yang kokoh, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan kuat untuk menghadapi sekian banyak cobaan yang akan dihadapinya di masyarakat. Sekarang Masya Allah, kalau kita melihat anak-anak muda sekarang, banyak di antara mereka yang rapuh sekali akidahnya. Ada anak baru umur berapa, ternyata ditemukan sudah bunuh diri. Kenapa? Putus cinta. Akhirnya bunuh diri. Seharusnya minum wedang kopi sing diombe napa? Baiko.
Ada lagi orang bunuh diri, kenapa? HP ini hilang. Masya Allah, HP hilang kok kendak. Kenapa itu? Karena kerapuhan, ya. Kerapuhan akidahnya. Tapi seandainya kita sebagai orang tua memiliki akidah yang kuat, kemudian kita tanamkan di dalam jiwa anak kita, sehingga anak kita pun memiliki akidah yang kuat, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh masalah-masalah dan problematika yang dia hadapi di dunia tua. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh ketika beliau mendidik anak kecil yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW ketika beliau bersama dengan Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai Ibnu Abbas, kalau misalnya engkau minta sesuatu, mintalah sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana seharusnya orang tua membiasakan, menanamkan akidah sejak dini. Nah, sekarang anak-anak kita kan Masya Allah gampang sekali terpengaruh. Temannya diajak kemana? Ke dukun, ikut kemana? Ikut ke dukun. Ke pasar, lihat paranormal, ikut lihat paranormal. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kata Nabi SAW, seandainya engkau meminta tolong, wahai Ibnu Abbas, maka minta tolonglah kepada Allah. Jadi dari dini Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada anak-anak kecil supaya mereka memiliki akidah yang kuat, sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh permasalahan yang dia hadapi. Ini ilmu akidah. Kemudian di antara ilmu yang dibutuhkan oleh orang tua adalah ilmu tentang tata cara beribadah, terutama masalah sholat, masalah bersuci. Apalagi ibu-ibu yang sudah punya anak perempuan. Kadang-kadang ada di antara anak perempuan yang tidak tahu kalau misalnya sudah datang bulan itu apa yang harus dilakukan. Ada di antara anak-anak yang tidak tahu kalau orang datang bulan itu harus mandi besar. Ada di antara yang mereka yang tidak tahu. Ternyata ada di antara mereka datang bulan tetap saja ke masjid. Karena apa? Karena nggak diajarkan sama orang tuanya. Wudhu pun juga banyak yang tidak benar. Dikiranya wudhu ya asal wudhu saja, sing penting teles. Ternyata ada sikunya tidak basah. Ternyata juga ketika mengusap kepalanya, yang diusap bukan kepalanya, tapi yang diusap apanya? Gero boten. Ya, ada orang wudhu itu bukannya kepalanya yang diusap, tapi cuma batuknya, cuma jidatnya aja pluk. Dalam Al-Quran Allah itu berkata, "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala kalian. Yang diusap kepala, bukan jidat yang diusap. Kemudian cara sholat juga sama seperti itu. Nabi kita SAW sudah berpesan kepada para orang tua, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika umur mereka berapa tahun? 7 tahun. Anak panjenengan umurnya sudah berapa? Sampun pinten, Bu? Sudah punya anak. Anaknya panjenengan sudah punya anak. Sampun sholat apa dereng? Sampun sholat apa dereng? Sampun, sing wis. Ada juga anak-anak yang belum, ada juga anak-anak yang belum sholat. Sampai umur dewasa 17 tahun, sampai dia subhanallah bahkan sampai punya anak belum sholat juga. Bagaimana nanti kita pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini perlu kita perhatikan, ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kita memerintahkan anak kita untuk sholat kalau misalnya kita sendiri tidak bisa sholat? Dan kita juga tidak pernah mencontohkan sholat kepada anak kita. Kita nyuruh anak kita untuk sholat, tapi kita nggak pernah sholat. Kita nyuruh anak kita untuk sholat, "Bu, cara sujud yang benar bagaimana?" "Kok disit ya, takon mau ustaz, disit tuh gimana?" Orang tuanya sendiri nggak bisa sholat, bagaimana mungkin dia akan mengajarkan sholat? Maka ilmu tentang sholat perlu kita pelajari.
Kemudian juga ilmu tentang akhlak, mulai dari adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada teman, adab keseharian di rumah, menutup pintu, adab makan. Banyak di antara anak-anak kita makan pakai tangan kiri dibiarkan, karena memang orang tuanya juga biasa makan pakai tangan kiri. Padahal Nabi SAW sudah mencontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW melihat ada salah seorang anak kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah. Ketika Nabi SAW melihat Umar bin Abi Salamah makan, tangannya kemana-mana, karena orang Arab itu terbiasa, kaum muslimin terbiasa makan bukan satu piring satu-satu, tapi mereka makannya pakai apa, Bu? Pakai nampan, ya, pakai nampan besar. Di situ ada berapa orang makan bareng-bareng, 3 orang, 4 orang. Nah, Nabi SAW ketika makan bareng dengan Umar bin Abi Salamah, Nabi melihat ternyata tangannya Umar itu piknik kemana-mana. Napa piknik, Bu? Jatahe tanggane napa? Diambil, ya. Ini tentunya perilaku yang positif napa negatif? Negatif. Makanya Nabi SAW ketika melihat Umar bin Abi Salamah seperti itu, langsung Nabi SAW menegur, ya gulam. Ya gulam itu bahasa kitanya itu adalah nak. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Le. Kalau perempuan apa? Do. Ada lagi, Bu? Le sama do. Ada lagi? Ning, ya ada ning. Neng, oh itu kalau orang mana? Orang Jawa Barat, neng, ya. Kalau laki-laki apa? Jang, ya jang ya, jang, bujange gitu ya mungkin ya. Nah, jang, ya. Jadi Nabi SAW menegur dengan teguran yang bagus, ya gulam, nak, sambillah, ucapkanlah bismillah sebelum engkau akan makan. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, makanlah dari makanan yang terdekat. Jadi di sini Nabi SAW langsung praktek bagaimana cara mendidik anak berakhlak mulia, memiliki etika dalam masalah makan, dalam masalah masuk kamar mandi. Coba sekarang ibu-ibu, anak-anak panjenengan kalau masuk kamar mandi baca doa apa mboten? Baca doa apa mboten? Kadang-kadang ibune orang maca doa. Kalau misalnya anak kita mau masuk kamar mandi langsung tahan, sudah baca doa belum? Belum. Ya baca doa dulu. Jangan-jangan ibu, apa nama mboten, Bu? Tongane? Napa, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika akan keluar, apa yang dibaca? Ghufranaka. Anak dibiasakan ketika dia masuk kamar mandi ternyata dia mendahulukan kaki kanan, maka anak dibilang, nak, kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Ketika dia keluar ternyata yang didahulukan kaki kiri, ditahan. Nak, kalau misalnya keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan. Dengan seperti itulah kita membiasakan anak adab makan, adab tidur, sebelum tidur baca doa, adab berbicara kepada orang tua, adab menutup pintu. Kalau misalnya itu tidak kita biasakan, sering-sering anak itu menutup pintu kayak Masya Allah, jedul, bikin orang kaget. Atau misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri, kita perlu tegur dia, loh nak, bagaimana cara memberikan yang benar, ya, pakai tangan kanan. Itu semuanya butuh ilmu, ya. Itu semuanya kita butuh belajar. Makanya di dalam agama kita diperintahkan untuk belajar. Kata Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan juga masuk di dalamnya muslimah. Jadi
menuntut ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Ilmu tadi akidah, kemudian ilmu tentang sholat, tentang bersuci, ilmu tentang akhlak, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Bagaimana menghadapi anak yang hiperaktif. Hiperaktif itu apa, Bu? Hiperaktif itu wong sing bocah sing aktive pol, ora gelem napa? Ora gelem meneng. Itu namanya anak hiperaktif. Ada seorang orang tua punya 5 anak. Anak pertama hiperaktif, ternyata anak kedua nopo kebalikannya, pendiam sekali. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang sedemikian banyak karakternya, kita harus siap. Ilmunya bagaimana? Ilmu menghadapi anak yang hiperaktif bagaimana? Ilmu menghadapi anak yang pendiam bagaimana? Atau sekarang ada anak namanya istilahnya anak autis. Anak autis punya kelainan dari beberapa sisi. Bagaimana menghadapi mereka? Itu perlu kita pelajari. Ilmu bagaimana sih caranya membuat anak rajin belajar? Putranya jenengan rajin mboten, Bu? Rajin mboten? Oh, rajin banget kayak ibune ya. Alhamdulillah. Rajin nek arep napa? Nek arep ujian. Ya. Bagaimana caranya Ustaz membuat anak itu rajin belajar? Ada ilmunya. Bagaimana caranya Ustaz mengembangkan bakat yang ada dalam diri anak kita? Setiap anak punya bakat. Ada yang bakatnya dagang, ada yang bakatnya ngaji, ada yang bakatnya Masya Allah olahraga, ada yang bakatnya yang lainnya. Bagaimana kita menumbuhkan bakat tersebut sehingga itu akan bermanfaat buat anak kita di masa yang akan datang? Itu semuanya membutuhkan belajar. Makanya saya tutup di situ. Ayo pada belajar. Jangan sampai kita sekarang, besok, 10 tahun yang akan datang sama saja nggak pernah ada tambahan ilmu yang baru. Makanya saya sering katakan, ayo hadiri pengajian, baca buku, dengarkan kaset, ya, lihat pengajian di video atau di apa, sehingga ilmu kita terus bertambah. Jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita ini adalah seorang yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Apa ada, Bu, orang lahir ceprot langsung maca Al-Fatihah? Wonten mboten? Oh, maras bedane melayu kuwi. Rata-rata bayi lahir nopo? Nangis. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Sama juga nanti kita menghadap kepada Allah juga tidak bawa apa-apa kecuali amal yang kita lakukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa secara asal kita adalah orang yang tidak tahu. Makanya kita dituntut oleh agama kita untuk terus menambah ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita seperti gelas yang merasa sudah penuh. Wah, nyong ilmune wis akeh rahan dadakan ngaji. Apa maneh sing mulang bocah sing nom nyong luwih tuwa, ilmuku luwih akeh. Jangan seperti itu. Ya. Bisa jadi orang lain lebih tahu dari kita walaupun ilmunya lebih sedikit, walaupun umurnya lebih sedikit dibandingkan kita. Jangan sampai kita seperti sebuah gelas yang selalu merasa penuh. Sehingga ketika kita belajar, menghadiri pengajian kita, wah, wis ngerti kayaknya. Wis tahu dibahas, nyong wis ngerti. Bisa jadi sesuatu yang kita ketahui keliru. Itulah pentingnya ilmu. Terus kita berusaha menambah ilmu agama kita, ilmu tentang akidah kita, ilmu tentang fikih kita, ilmu tentang cara sholat kita. Coba sekarang, siapa di antara hadirat sekalian, di antara ibu-ibu sekalian yang yakin 100% bahwa sholatnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam persis seperti sholat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ngacung.
Ora keton sih ya. Wonten sing ngajeng, Bu? Wonten? Masya Allah. Mungkin ada di antara pemirsa yang ada yang ngacung ya, atau dari pendengar yang menunjukkan jadinya saya nggak lihat. Mungkin, tapi saya yakin jarang. Padahal coba kita merenung, kita sholat sudah berapa tahun? Pinten tahun, Bu? Lama. Ada yang sholatnya sudah 60 tahun, ada yang sholatnya sudah 40 tahun, ada yang sholatnya bahkan lebih dari 60 tahun. Selama 60 tahun kita sholat, apa tidak pernah sih kita tuh bertanya kepada diri kita, ini sholatku sebenarnya bohong? Selama 60 tahun, tidak pernahkah terdetik di dalam benak kita mengingat, membaca sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi SAW mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah sekarang sholat kita, apakah seperti sholatnya Rasul SAW? Selama sekian puluh tahun kita sholat, tidakkah tergerak di dalam benak kita untuk belajar, membaca, mengkaji, mencari bagaimana sih sebenarnya cara sholat Nabi SAW yang benar? Cara puasa Nabi SAW, cara zakat Nabi SAW, akidah Nabi SAW. Itu semuanya kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yang kemudian setelah kita kuasai, kita akan tularkan kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian. Kemudian siapa? Keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Sudahkah kita melindungi keluarga kita, anak dan istri kita, suami kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita yang lainnya dari api neraka? Apa bekal yang sudah kita miliki untuk melindungi anak-anak kita dari api neraka? Alangkah sedihnya seandainya kita termasuk orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata karena bekal yang tidak cukup untuk mendidik anak kita, ternyata anak kita menjadi anak yang tidak baik, sehingga ketika di dunianya kita bisa makan satu meja, nanti di alam akhirat ternyata kita harus berpisah dengan anak-anak kita, yang satu di neraka, yang satu di surga. Apa gerangan perasaan kita saat itu melihat anak kita, na'udzubillah min dzalik, dibakar di api neraka, sedangkan kita merasa nyaman di dalam surga? Padahal ketika di dunianya kita sangat menyayangi anak kita, tapi karena kita bekal kita tidak cukup untuk mendidik anak kita, sehingga anak kita tidak menjadi anak yang saleh dan saleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Orang-orang yang saling mengasihi di dunia, antara anak dengan bapaknya, antara bapak dengan istrinya, antara saudara dengan saudaranya, yang saling mencintai, pada hari kiamat nanti mereka justru akan berubah saling bermusuhan. Kecuali kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah kasih sayang yang abadi. Jadi kalau misalnya kita ingin bertemu dengan anak-anak kita nanti di surga, kita ingin bertemu dengan bapak dan ibu kita di surga nanti, maka kita butuh usaha. Usahanya antara lain adalah kita membekali diri kita dengan ilmu yang cukup, yang dengan ilmu tersebut kita bisa menjaga anak-anak kita dari api neraka, sehingga nanti pada hari kiamat kita, anak kita, bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, nanti pada hari kiamat kita bisa bersama lagi di surga. Alangkah indahnya di surga nanti duduk di samping kita, bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, istri kita, semuanya berada di dalam satu surga. La ilaha illallah. Alangkah nyamannya. Dan tentunya itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Sekarang ini kita sedang berusaha menuju ke sana. Jadi sekarang kita duduk di sini,
belajar ilmu agama, mengkaji agama ini. Walaupun kadang-kadang ya mandan males, mandan ngantuk, mandan ini. Ini semuanya adalah perjuangan kita agar kita insya Allah bisa meraih surganya Allah, insya Allah. Ini kira-kira materi pengajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi karakter pertama yang dibutuhkan bagi orang yang ingin sukses di dalam mendidik adalah nomor ilmu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang karakter-karakter yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.